warahmatullahi wabarakatuh. Tawi pun kembali lagi dengan Vina di channel podcast Cawa Eka. Kali ini kita ada di segmen komunitas. Nah, malam ini Vina sudah kedatangan tamu, seorang penggiat seni yang ada di Bandar Lampung. Ada Bang Iskandar GB atau yang lebih akrab dipanggil Bang GB. Benar ya Bang? Komunitas Berkat Yakin sendiri ini komunitas apa Bang? Kalau niatnya itu komunitas kebudayaan, bukan lulu komunitas teater atau sastra, tetapi di dalamnya itu ada juga pemusik, ada juga penelitian buku dan lain-lain gitu. Jadi bukan hanya memproduksi pertunjukan, tetapi juga melakukan pendidikan dan pelatihan. Oh gitu, jadi bukan hanya khusus teater aja ya? Ya, niatnya begitu. Kober ini berdirinya tahun 2002. Oh, udah lama ya? Ya, lumayan. Udah lama ya, tahun 2002 ya. Abang masuk ke dalam Kober ini sendiri dari 2002 atau dari? Ya, tahun 2002. Dari tahun 2002 juga ya? Itu masih junior tapi. Waktu itu masih junior. Nah. Sekarang udah senior lah ya Bang ya? Ajak kan. Ya udah cukup terkenal soalnya Bang Game di dunia teater. Menyukai dunia teater? Gimana itu ya? Aku juga nggak terlalu paham bener kenapa dulu kan kebetulan masuk di misalnya pas pas mahasiswa gitu, terus tertarik ada UKM bidang seni di Unila sana, kemudian aku masuk ke teater, dan memang ada sesuatu, menurutku ada sesuatu yang menarik begitu di teater itu sendiri dalam konteks banyak hal gitu ya, soal pengembangan diri, soal bagaimana mengembangkan individu, terus kemudian bagaimana berteman, berelasi, kemudian berorganisasi, kemudian teater itu kan banyak sekali nilai-nilai juga yang bagus dalam konteks membangun karakter, tetapi ada juga di Lampung atau Indonesia itu kok nggak bisa berkembang dengan maksimal gitu. Nah, itu jadi pertanyaan yang sekaligus aku penasaran aja kenapa begitu gitu. Di sekolah-sekolah kan jarang sekali juga diajarkan, mungkin karena persoalan gurunya yang terbatas dan lain-lain. Nah, jadi kemudian yang dari teater aku bisa jadi lebih welcome dengan sekian banyak kebudayaan, sekian banyak bisa kemana-mana, bisa ke Jawa, lain-lain, termasuk berteman dengan sekian banyak orang. Nah, itu yang memungkinkan jadi bagaimana hidup itu dengan cara yang unik sesuai dengan interest kita gitu. Itu sih alasan di komunitas Berkat Yakin kan begitu juga, banyak program, ada pendidikan pelatihan, kami sering ngadain workshop aktoran, workshop menulis, yang harapannya kan memang dari teater tidak bisa mendapatkan uang misalnya begitu, tetapi si anggota atau yang terlibat itu kan mendapatkan kemampuan soft skill menulis, atau kemudian bagaimana memanajemen sebuah event. Nah, itu yang pengalaman semacam itu yang menurutku penting untuk untuk anggota di komunitas Berkat Yakin. Jadi kemudian kan ada ruang untuk mengekspresikan diri kita gitu. Iya, itu ruang-ruang yang sangat sedikit menurutku untuk konteks di Lampung ataupun mungkin juga di ini. Kayaknya kebudayaan untuk kita sendiri aja kurang ya Bang ya. Iya kurang. Ada tapi masih kurang banyak gitulah ya. Ada tapi masih kurang banyak. Kemudian kajian-kajian yang serius, yang wacana, penelitian, lain-lain itu tidak berkembang di Lampung. Kemudian institusi pendidikan juga kan kayak Unila baru beberapa tahun membuka misalnya tari, sehingga ekosistem seni atau budaya di Lampung itu jadi belum banyak berkembang, belum semaju misalnya daerah-daerah lain gitu. Itu yang jadi itu jadi situasi yang sekarang itu seperti itu, dan kami di komunitas Berkat Yakin itu ya tertantang untuk bagaimana terus kemudian bisa mengajak teman-teman pelaku seni itu untuk bersama-sama kemudian mencari stakeholder untuk membangun wilayah kultural, karena itu yang bidang yang sedikit dipilih oleh masyarakat gitu. Di komunitas Berkat Yakin ini sendiri, selain teater, musik tadi ya Bang ya, tari. Ya, ada penari juga. Penari juga. Nah, aku tuh tertarik untuk bertanya tentang penelitian. Ini penelitian apa nih Bang di sini? Nah, kayak kami kan misalnya sebelum bikin pertunjukan itu kan
ada naskah teks, kami pernah garap juga folklore, ada yang rindu misalnya begitu. Iya ya. Dari folklore misalnya begitu, kan meneliti ini dari mana teks ini berasal misalnya begitu. Nah, riset-riset tentang gerak, silat, Lampung dan lain-lain itu dulu pengen dibuat. Hanya memang kemarin itu terbatas di sumber dana, sumber daya segala macam. Jadi kami kan pengen ini kayak misalnya di buku itu ada, kalau di Gramedia banyak buku-buku orang Jawa, terus kemudian ada buku orang Bugis. Nah, buku tentang orang Lampung dalam tanda petik itu belum ada. Dalam artian bahwa sejarah itu juga masih sedikit yang disinggung atau diangkat oleh di Lampung gitu ya. Yang kebetulan kayak Kober itu kan sesungguhnya kan teater modern. Nah, terus yang teater tradisi juga yang juga sedikit, maksudnya belum banyak yang muncul, itu yang menjadi kegelisahan lah itu. Bikin program mengisi Lampung, jadi bikin ada riset-riset ke beberapa kampung tua, kemudian melakukan riset, kemudian ditulis, mengumpulkan, ada teman misalnya Arman Ajat itu mengumpulkan sekian banyak data tentang sejarah Lampung sampai dia ke mana namanya, ke Leiden, ke Belanda dan lain-lain. Ngomong soal teater ini kan ada dua ya, teater tradisional dan modern. Yang membedakan ini apa Bang? Kalau teater tradisi itu kan basic text-nya kan cerita-cerita rakyat zaman dulu, misalnya begitu. Ada warahan kalau di Lampung, kemudian ada yang sastra tutur. Nah itu kan itu basic teater sesungguhnya. Nah kalau teater modern itu kan lebih arahnya karena perkembangannya kita secara struktur, bagaimana menghadirkan di panggung, itu kan udah pakai teori-teori modern yang di Eropa, sehingga menyebutnya teater modern. Dan teksnya kan kayak teater modern itu bisa dari banyak terjemahan atau naskah-naskah pengarang Indonesia yang sudah nasional begitu. Nah, persoalan-persoalan juga kan lebih, misalnya kalau di teater tradisi itu kan banyak nasihat-nasihat, misalnya kalau di teater modern kan kadang-kadang menampilkan fakta-fakta di realita sosial, politik, macam-macam gitu. Jadi kalau di mungkin itu sedikit perbedaan sih kalau di antara yang tradisi dan modern ya. Seni teater nih, sebagai aktor, apa hal yang tersulit yang Abang lakukan dalam memerankan suatu tokoh itu? Kalau memerankan tokoh itu yang paling sulit itu ketika peran yang kita mainkan itu terlalu jauh dari watak kita gitu. Atau dari biografi kita lah, misalnya dari sejarah, misalnya aku dari secara status sosial, misalnya bukan siapa-siapa, misalnya harus memerankan tokoh raja atau siapa yang jauh statusnya, itu kan perlu studi, perlu riset, bagaimana sih sikap tubuh seorang raja, bagaimana suaranya, bagaimana dia cara berbicara, misalnya begitu. Nah itu kan dipelajari, kemudian dilatih berulang-ulang. Kadang kan nanti sutradara juga sekaligus pelatih, dia akan mengoreksi apakah capaian kita itu sudah mendekati tokoh itu atau belum, misalnya begitu. Termasuk juga misalnya dengan teman-teman yang lain, teman-teman aktor kan bisa saling sharing informasi atau kesan-kesan mereka terhadap apa yang sudah dilakukan, yang sudah dilatih itu sudah mulai membaik atau belum. Penayangan suatu pertunjukan teater ini berapa lama sih Bang prosesnya Bang? Itu macam-macam ya. Kober itu pernah 1,5 tahun untuk mempersiapkan Dayang Rindu. Wow. Bukan mempersiapkan tapi proses ya. Jadi karena ada garapan ada tarinya di situ, ada garapan musik, ada juga dramanya. Jadi terus kemudian ya ada yang menyanyi misalnya, sehingga untuk merajuk semuanya itu butuh waktu yang lama. Apalagi misalnya kan teman regenerasi untuk konteks seni itu kan agak susah. Jadi kadang-kadang kan kami kan mulai dari nol, dari orang-orang yang baru tahu teater, orang-orang yang baru tahu seni. Jadi dari latihan awal, latihan olah tubuh, latihan vokal, macam-macam itu kemudian sehingga membutuhkan waktu lama. Itu yang kemarin terakhir juga ada Pilgrim Project itu 7 bulan. Kemudian yang pementasan liar yang dibawa ke Jakarta itu hampir setahun. Jadi memang butuh waktu lama untuk sampai pentas. Tetapi tujuan kami itu bukan pentas, tapi lebih pada pengembangan si aktor atau orang-orang yang terlibat di dalam produksi. Oke, ngomong-ngomong nih Bang, aku mau nanya salah satu dari pertunjukan nih, Liar ya. Liar itu sampai 10 episode ya kalau nggak salah ya. Oh ya, benar kan? Itu kan dipotong-potong ya. Kalau di YouTube itu kan memang dipotong-potong.
Tapi sesungguhnya kan itu satu pertunjukan, tapi memang ada 10 bagian gitu loh, 10 bagian fragmen. Iya. Tapi kalau di pentasnya ya satu bagian ya. Karena bagian. aku lihat beberapa pertunjukannya sekitar 1,5 jam atau berapa Iya, benar. Karena di kepentingan YouTube mungkin jadi dipotong-potong biar. Oh gitu. Ya. Makanya aku mau tanya, ada yang belum tahu juga, mungkin mereka bingung mau kemana atau mau jadi anggota Kober ini, ada persyaratan khusus atau tidak? Enggak sih. Apa namanya? Kober itu kan terbuka, sangat terbuka dengan sekian dengan semua elemen ya. Tapi memang rata-rata itu kan banyak mahasiswa yang tergabung rata-rata gitu. Apa namanya? Jarang yang dia habis SMA gitu, jarang. Mungkin nggak tahu juga itu kenapa. Tapi sesungguhnya terbuka untuk siapapun yang mau belajar di komunitas Katiakan, itu terbuka program-program di Kober misalnya, konteks misalnya penulisan. Tapi memang konten utama Kober itu adalah pertunjukan teater. Jadi memang semua seni itu dipelajari sampai filsafat sampai yang lain-lain, tapi goalnya itu adalah pertunjukan teater gitu. Termasuk sastra juga dipelajari, tetapi itu kan lebih individual kalau sastra. Nah, di Kober itu lebih diutamakan kepentingan yang kolektif, yang bersama-sama. Dan misi dari terbentuknya Kober ini tersendiri apa, Bang? Ya, salah satunya itu kami kan pengen menjadi komunitas kebudayaan yang mampu menawarkan sesuatu yang segar untuk konteks kesenian dan kebudayaan di Lampung maupun Indonesia. Begitu. Jadi melakukan termasuk kajian-kajian tertentu terhadap tema-tema tertentu, sejarah, seni dan lain-lain itu untuk bisa ya sebagai sumbangsi untuk bagaimana membangun kultur di Lampung. Ya paling ada pertemuan-pertemuan tertentu, misalnya kayak sekarang kan ada teman-teman dari Unila yang pengen belajar menulis, jadi kami bikin jadwal setiap hari Selasa, Rabu dan Kapan misalnya begitu, mereka belajar bagaimana menulis kalimat dengan benar, bagaimana membuat esai, bagaimana membuat opini misalnya begitu. Ya itu sih yang dilakukan. Kalau misalnya ada teman-teman yang interest untuk menulis, itu bisa bergabung. Tapi kalau memang pertunjukan sementara ini belum dimulai karena masih belum berani gitu, karena belum berani karena nanti terlalu beresiko. Iya, karena COVID ini ya. Iya, ngikutin anjuran kesehatan dan pemerintah. Ya. Kesan suka duka Abang selama menggeluti dunia teater ini gimana, Bang? Boleh dong ceritain? Banyak ya. Apa namanya? Kan stres. Kalau proses teater itu kan bikin stres ya. Stres dalam artian kita pengen mewujudkan sesuatu dengan kualitas tertentu itu kan butuh, kadang-kadang kan jauh dari kemampuan kita gitu. Jadi kadang-kadang latihan itu sampai ya berbulan-bulan, kadang pulang malam jam 12 sampai kadang-kadang lebih. Terus kemudian tenaga terkuras dan lain-lain. Kemudian kayak pementasan di teater itu kan paling lama 2 sampai 4 jam. Jadi kalau misalnya itu goalnya pementasan, kami rugi di situ karena pentas teater itu cuma 2 sampai 4 jam lah paling lama. Sekitar 1-2 hari. Jadi kalau orientasi kami di pertunjukan, jadi proses itulah. Jadi pengalaman bersama-sama dengan teman-teman, kadang-kadang ribut, kadang-kadang saling memotivasi, kemudian bisa pentas kemana-mana, misalnya keliling Sumatera atau keliling Jawa, kan jadi karena kayak di Lampung ini kan ekosistem kebudayaannya belum tumbuh, jadi karena situasi yang susah itulah malah justru menghadirkan semacam kebahagiaan tersendiri. Jadi kita tetap mampu berprestasi di tengah kekurangan dan lain-lain, keterbatasan, tetapi bersama teman-teman yang yang lain itu bisa saling support. Aku nggak tahu itu juga susah, mungkin buat peserta yang lain maksudnya anggota yang lain juga itu kadang-kadang sulit menjawabnya. Memang banyak suka dukanya, tetapi juga banyak harapan-harapan juga. Iya. Kemudian harapan kita pengen mewujudkan sesuatu kan begitu. Iya. Kita punya mimpi tentang sesuatu gitu, iya. Yang mewujudkan. Yang mungkin sedikit orang yang berani mewujudkan mimpinya. Kami dengan segala keterbatasan itu mencoba mewujudkan mimpinya, seperti Cawa Ekam misalnya, itu kan punya visi tertentu, walaupun gimana caranya susah, mungkin juga pendanaan jadi nggak tahu dari mana, tetapi karena kita punya mimpi, punya harapan tertentu yang mungkin jarang orang menempuhnya, tetapi kita merasa kalau bisa mewujudkan bahagia. Nah itu yang mencoba, kenapa misalnya aku terus di komunitas Berkat Yakin dan teman-teman juga begitu.
Kalau kadang-kadang ya, kalau Kober itu kan kadang-kadang ramai sekali, kadang tim produksi aja sampai 50-60 orang. Iya di pementasan itu, tapi kemudian hilang lagi, nanti tinggal beberapa orang lagi. Ya itu bagian dari dinamika komunitas ya. Dan maksudku semuanya akan kadang-kadang jadi ramai, karena kemudian sepi, kemudian menghimpun orang lagi. Nah, harapan abang nih kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan seni dan budaya Lampung nih apa nih bang? Gimana? Ini double ya, double dalam artian berharapnya kan juga pemerintah dan teman-teman juga punya perhimpunan, bersatu, berjuang bersama-sama. Yang selama ini kan setiap kelompok atau komunitas teater atau komunitas yang lain itu kan berjuang sendiri-sendiri gitu. Tidak menyatu, kemudian ayo guyup bikin apa sesuatu misalnya begitu. Nah pemerintah juga kan memang menurutku juga kurang perhatian terhadap bidang seni dan budaya, anggarannya terlalu kecil, kemudian mungkin juga itu dan dan keberpihakan dan kegiatan selalu top down, jadi nggak bottom up misalnya begitu. Itu jadi persoalan tersendiri untuk konteks Lampung. Kemudian gedung-gedung pertunjukan kan barusan ada Taman Budaya, itu punya provinsi. Kota Bandar Lampung nggak punya gedung pertunjukan loh, maksudku sebagai kota gitu. Kan itu wilayah provinsi. Kemudian kayak institusi-institusi pendidikan juga untuk konteks seni dan budaya juga belum support untuk bagaimana peran akademisi untuk memajukan seni dan budaya itu belum optimal juga. Aku contohnya juga ada di faktor di dunia pendidikan untuk memajukan seni budaya itu. Iya, karena basically menurutku di dalam dunia pendidikan sendiri juga kurang ya bang ya, untuk menghidupkan seni budayanya sendiri, apalagi khususnya teater. Itu menurutku hampir punah sekarang. Iya, bisa jadi hampir punah. Kalau jadi hampir punah. Padahal kan kayak di FK atau SKIP segala macam gitu, itu kan bagaimana kan itu ada guru, calon-calon guru gitu kan. Dan teater juga diajarkan. Itu kan penting sekali bagaimana dia mempresentasikan sesuatu ilmu ke siswanya dengan menarik. Itu kan bisa dipelajari di teater, dan untuk itu kan butuh latihan. Sesungguhnya di teater yang menurutku yang menyentuh sekian banyak vokal, tubuh, lain-lain, dan itu memang belum. Jadi ya di Lampung ya agak susah ya karena karena belum ada isi misalnya, belum ada ISBI kayak di daerah lain. Kemudian kalau sejak zaman dulu kan kayak Padang, Sumatera Utara kan udah memang banyak tokoh intelektual. Nah Lampung masih sedikit. Iya, Lampung masih sedikit, masih sangat minim. Iya. Minim, ada tapi minim gitu ya bang ya. Nah untuk Kober sendiri ini bang, biasanya tampilnya di mana nih bang? Bergantung, karena sering di Taman Budaya, tapi kadang-kadang juga kami bikin jadwal keliling Sumatera atau keliling Jawa gitu untuk sosialisasi gagasan artistik, gagasan estetika Kober, teater misalnya begitu. Kemarin terakhir 2019 itu di Taman Budaya, tapi 2018 kami pentas di Taman Budaya, di Tubaba, kemudian ke Jakarta itu bukan teater nasional. Terus kemudian kadang-kadang aku sendiri juga kan ada teman-teman juga dari berbagai negara yang tapi itu pribadi ya, itu ada unsur pribadi, ada unsur komunitas, gabungan dengan yang Amerta Movement, jadi gerak kayak seni lingkungan, seni yang lain gitu. Oke. Nah bang, dalam waktu dekat ini Kober ada agenda apa nih? Sementara ini karena program masih lockdown ini mungkin ya mendorong bagian penulisan gitu ya, karena itu yang paling memungkinkan, paling safety-nya tinggi itu kan bidang penulisan, karena bidang pertunjukan belum ada. Tetapi agenda Kober yang baru-baru ini adalah nanti kan aku dan teman-teman akan ke daerah-daerah untuk ngajakin teman-teman di Lampung Selatan misalnya untuk sowan ke sana atau sowan ke metro. Untuk setiap daerah itu harus punya agenda yang rutin untuk konteks kegiatan. Kalau bisa semua kabupaten itu ada agenda rutin yang bottom up gitu, yang dari bawah, dari masyarakat. Harapannya sih begitu ya bang ya. Nah bang, himbauan abang nih kepada semua anak-anak muda milenial nih khususnya yang ingin sekali bergabung di Kober, ataupun mereka yang mempunyai kreativitas dalam bidang seni tapi masih malu untuk mengeksplornya, apa nih bang? Ya kalau untuk konteks Lampung itu kan memang
apa namanya itu jadi kita kadang-kadang susah ya memilih karena nanti berkenaan dengan masa depan dan lain-lain. Tetapi kalau misalnya tertarik gabung Gober juga is okay, Gober terbuka. Siapa tahu itu kan kita butuh ruang ekspresi, ruang mengasah kemampuan kita, ruang melatih potensi-potensi kita sendiri gitu dan berani bermimpi gitu. Menurutku generasi milenial juga harus berani bermimpi untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hatinya gitu. Sesuai dengan jati diri ya. Ya, menemukan jati dirinya kan kalau harus mengikuti ini itu kalau dia berkenan no problem, tapi kalau seandainya banyak penolakan dari dalam hati kan nanti jadi problem ke depan gitu. Iya. Jadi bagaimana kita berani ya khususnya generasi milenial ini kurasa akan punya lebih keberanian untuk memilih sekian banyak alternatif atau cara hidup, termasuk misalnya lewat seni atau lewat yang lain, semakin banyak lebih terbuka. Iya, oke Bang. Nah, alamat Kober sendiri ini di mana Bang? Di Surabaya 10 Gang Mafie nomor 115 Gunung Terang ya. Gunung Terang ya. Jadi yang ingin bergabung bisa langsung datang ke Ya, Kober kesana, ya. ya. Jam operasionalnya Bang? Ya sampai dari pagi jam 9 sampai 10 sampai jam 12 malam pasti ada yang ngobrol atau yang sedang berkerja. Oh gitu. Jadi pasti ada orang sampai malam ya Bang ya. Ya. Jadi buat anak-anak milenial nih, teman-teman milenial yang ingin mengekspresikan bakatnya di bidang seni tapi bingung harus kemana, bisa datang ke Kober langsung ya, yang alamatnya sudah tertera tadi. Nah, terakhir Bang, apa pesan dan kesan Abang untuk channel podcast Cawa Ekam kami? Ya untuk Cawa Ekam, yang pertama aku bahagia. Yang kedua harapanku nanti akan menjadi sebuah wacana yang semakin besar dan turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan di Lampung. Yang seperti yang sudah dirintis dilakukan sebelumnya begitu. Jadi memberi sumbangsi yang Lampung dan kemudian juga mendapat apresiasi yang baik dari stakeholder. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Bang Gebe sudah hadir di studio kita. Semoga semakin sukses dan semakin memotivasi untuk semua anak-anak yang ingin mengeksplor kreativitas seni mereka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tanda lonceng agar kamu tidak pernah ketinggalan informasi dari channel podcast Cao Ekam. Saya Vina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.